Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ini. Alhamdulillah. Baik Pak Sis, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Ya Bu, sudah siap. Jadi emang hari ini rencana saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Rusdi Bu. Iya, baik Pak Sis. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Sis. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Pak Sis bahwa penilaian coaching ini tentang pertanyaan Bapak untuk yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian fokus kepada area yang dikembangkan serta hasil pra percakapan. Kira-kira apakah Bapak sudah memahaminya? Ya Bu, alhamdulillah sudah memahami. Baik Pak Sis, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini? Rencana saya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu rencananya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, baik Pak Sis, berkaitan dengan kompetensi yang ingin Pak Sis kembangkan dari kegiatan coaching ini, tadi ada 3 ya Pak Sis ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Pak Sis, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang lebih spesifik sih rencana saya di bagian presensi Bu, yaitu kehadiran penuh. Nah, jadi karena kita harus hadir secara penuh supaya harus fokus dalam kegiatan coaching itu Bu. Nah, kalau kita kurang fokus, berarti otomatis akan menjadi kurang aktif dalam menghadapi coacher. Dan tentu sudah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Ya, baik Pak Sis. Jadi Bapak merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Bu, seperti itu. Baik, selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan di bagian presensi ini Pak Sis? Rencana indikator tujuan pengembangan presensi ini dalam kegiatan coaching ini diharapkan saya akan melakukan sesuai alur cerita Bu. Nah, tentu untuk bagian presensi ini nanti akan meningkatkan supaya akan lebih baik lagi. Oh iya, baik Pak Sis, semoga coaching yang akan Bapak lakukan berjalan lancar ya Pak Sis. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sis untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presensi apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak Sis. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sis. Selamat sore Pak Rusdi. Sebelumnya Pak, saya boleh meminta waktu Bapak Pak? Ya, selamat sore juga. Jadi untuk waktu kebetulan saya di sini tidak sibuk Pak, mungkin bisa saya bantu. Pak. Baik Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Pak. Sebenarnya saya ini ada sedikit permasalahan Pak dalam aktivitas pembelajaran saya Pak. Jadi yang terjadi di kegiatan pembelajaran saya itu kurangnya ruang siswa saya kurang kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya sampaikan Pak. Oh, jadi dalam pertemuan hari ini yang ingin Bapak sampaikan itu yaitu dalam pengelolaan kelas itu Pak ya? Iya benar Pak. Jadi rencananya di sini harus apa tujuan tadi, tujuan yang pemaparan materi ingin Bapak tingkatkan Pak, potensi apa gitu? Yang ingin saya tingkatkan itu Pak, yang pertama itu meningkatkan motivasi siswa saya Pak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian agar siswa saya itu kondusif Pak pada saat saya menyampaikan pelajaran itu Pak. Oh ya, jadi tadi tujuan Bapak tuh ingin kelasnya aktif kondusif Bapak ya dalam pembelajaran itu Pak ya. Jadi pada saat di sini kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak kira-kira? Sebenarnya saya sudah ada melakukan beberapa strategi Pak. Seperti yang pertama mengembangkan
metode pembelajaran, kemudian mengembangkan variasi-variasi pembelajaran Pak, supaya peserta didik saya itu aktif juga Pak dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Waduh, sangat luar biasa Pak Rusdi ya, usaha Bapak dalam menangani siswa tersebut ya, dalam olah kelas ya. Jadi setelah yang Bapak lakukan tadi, tujuan yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira Pak nih, tantangan apa Pak yang Bapak hadapi selama mencapai dalam pengolahan kelas tadi Pak? Kira-kira. Yang tantangan yang saya hadapi itu ya yang pertama yang seperti saya sampaikan di awal Pak. Jadi kurang minatnya atau kurang kondusifnya keadaan di kelas. Karena siswa saya mungkin karena tidak paham mungkin Pak ya dengan materi yang saya sampaikan itu Pak. Oh seperti itu Pak ya. Jadi baiklah Pak Rusdi, dalam kegiatan ini mari kita bahas bagaimana strategi kita atau rencana kita di sini dalam mengendalikan siswa yang suka atau berbicara saat pelajaran tadi langsung Pak ya. Jadi pertama-tama kita perlu mencari penyebab siswa tersebut Pak, mengapa berbicara saat pelajaran langsung. Jadi apakah mereka tidak memahami pembelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah mereka menarik perhatian seperti itu Pak. Jadi di sini kira-kira Pak, menurut Bapak bagaimana rencana strategi apa yang Bapak dalam mengatasi permasalahan tersebut Pak? Kira-kira. Iya Pak, mungkin permasalahan yang itu Pak, karena yang pertama itu murid saya itu kurang paham Pak dengan materi yang saya sampaikan, dan yang kedua tadi itu murid saya itu asik berbicara dengan temannya sendiri Pak. Jadi strategi yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan mencoba lebih menjelaskan lagi kepada murid saya itu Pak materi pembelajaran saya itu. Kemudian saya membuat media-media pembelajaran yang menarik Pak. Mungkin bisa saya sambil menontonkan video tentang materi-materi pembelajaran saya Pak. Kemudian bisa juga saya memberikan apresiasi atau pujian kepada peserta didik yang diam atau benar-benar mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Sangat luar biasa sekali Pak usaha Pak Rusdi ya Pak ya, dalam menangani dalam pengolahan kelas dulu. Baik Bapak, jadi Pak Rusdi, apakah kira-kira Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya Pak, sudah Pak, sudah ada gambaran yang akan saya lakukan di depan Pak. Oke, jadi karena Bapak sudah punya gambaran yang telah Bapak lakukan dalam mengolah kelas Pak. Nah, dari sini saya mau nanya ke Bapak, apa kira-kira komitmen Bapak selanjutnya terhadap strategi tersebut? Komitmen saya akan menerapkan strategi-strategi itu pada kegiatan-kegiatan pembelajaran ke depannya yang akan saya lakukan Pak. Baik Bapak, luar biasa Pak ya, yang Bapak sudah punya komitmen tadi akan melaksanakan. Nah, itu sudah tindakan satu yang hebat Pak ya. Jadi kira-kira gimana Pak Rudi, perasaan Pak Rudi sekarang? Nah, saya setelah menyampaikan permasalahan saya ini Pak, perasaan saya itu lebih lega Pak, lebih lega, dan saya itu lebih nyaman perasaan Pak. Kemudian saya itu lebih terbuka lagi bagaimana nanti ke depannya saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu Pak. Oke Pak Rudi ya. Kira-kira Pak Rusdi, apa saja kira-kira dalam perbincangan kita hari ini ada yang pernah Bapak sampaikan dengan penanggap dengan orang lain Pak? Kira-kira pernah dibicarakan dengan yang lain? Pernah juga sih Pak, dengan rekan-rekan sekolah saja sih Pak. Oke, dan kawan guru ya Iya Pak. Pak. Oke, baiklah Pak Rusdi, mungkin saya rasa kita selesai hari ini. Kepada kira-kira nanti Pak Rusdi kapan bisa mengimplementasikan strategi tadi yang telah Pak Rusdi sampaikan. Semoga nanti bisa beritahu saya hasilnya, nanti kita bisa ketemu di kemudian hari Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Untuk Pak Sis dan Pak Rusdi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta dan percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching hari ini Pak Sis. Coaching yang sudah dan khususnya untuk Pak Sis selaku coach, menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan sebagai indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi gini Bu Srimayani, dari coaching tadi dengan saya Pak Rusdi, jadi indikator keberhasilan tadi dalam kegiatan coaching ini bagaimana Pak Rusdi itu sudah dapat menemukan rencana atau solusi
dalam permasalahannya Bu. Jadi semoga nanti dapat Pak Rusdi nanti dapat melakukan rencana aksi yang telah dibuatnya tadi, yang kata saya melakukan coaching tadi, seperti itu. Ya, baik Pak Sis. Jadi indikator keberhasilannya Pak Rusdi sudah menemukan solusi ya Pak Sis ya. Iya betul. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Pak Rusdi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Iya betul. Kemudian tadi Pak Sis sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar aktif dan setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat Pak Rusdi menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi, dan juga dapat memotivasi Pak Rusdi dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Pak Sis. Ya betul Bu, seperti itu. Nah, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan selaku coach? Jadi untuk kesempatan berikutnya mungkin saya akan sampaikan nanti yang ingin saya kembangkan itu rencana untuk membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Sis. Jadi mengembangkan kompetensi jadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Sis. Ya seperti itu. Ya, jadi terima kasih Pak Sis selaku coach dan Pak Rusdi selaku coachee atas praktek coaching yang sudah dilakukan dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Terima kasih Pak Rusdi dan Pak Sis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdi. Selamat sore Bu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Rusdi, alhamdulillah baik. Nah Bu Yeni, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul Pak. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Yeni. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa penilaian coaching ini Ibu tentang pertanyaan yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian fokus kepada area yang ingin dikembangkan. Apakah Ibu sudah paham? Paham Pak. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Rusdi, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi yang ingin diobservasi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di bagian presensinya Pak, karena kita harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang paham menanggapi coachee dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak. Baik Bu, jadi Ibu lebih merasa bahwa bagian presensi atau kehadiran ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan bagian presensi atau kehadiran ini Bu? Ya baik Pak, jadi coaching yang dilakukan harus sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presensi nantinya akan meningkat dengan baik Pak. Nah, baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Kemudian sebagai observer saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan.
apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian kehadiran apakah nantinya akan biasa saja atau akan lebih meningkat lagi. Silakan untuk dilanjutkan kegiatan coaching Ibu. Ya baik Pak, terima kasih dan semoga nantinya coaching bisa berjalan lancar ya Pak. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sis. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Sis. Jadi di sini saya mau nanya Ibu, kira-kira Ibu ada waktu Bu? Iya ada Pak, tapi di sini kita tidak mempunyai banyak waktu ya Pak, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan atau Bapak ceritakan? Jadi gini Bu, saya punya ada permasalahan sedikit di kelas saya. Ya. Jadi saya mendapatkan siswa saya itu lambat membaca Bu ceritanya. Oh ya baik Pak, jadi kalau saya garis bawahi Bapak, permasalahan Bapak itu ada anak yang kurang lancar dalam membaca ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi rencana saya dari percakapan dengan Ibu hari ini, bagaimana saya dapat solusi dalam mengatasi siswa yang lambat membaca itu, seperti itu. Ya baik Pak, jadi setelah Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak tadi ceritakan tentang anak yang tidak lancar membaca, itu sudah dikatakan dalam kondisi ideal itu di level 10 Pak. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa Pak? Untuk sementara ini kondisi saat ini masih di level 6 Bu, kira-kira. Oh iya Pak, jadi berada di level 6 ya Pak ya. Kemudian untuk ditingkatkan lagi kira-kira sampai ke level berapa Pak? Ya, kalau rencana saya ingin saya tingkatkan lagi ke level 9 Bu. Saya harapkan siswa bisa membaca semua di kelas ini. Ya baik Pak, jadi Bapak menginginkan ke level 9 ya Pak ya. Kemudian untuk meningkat ke level 9 itu kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan? Jadi dalam rencana yang saya lakukan, utama di kegiatan di kelas, rencana saya itu setiap harinya anak 15 menit membaca di depan kelas. Kemudian anak juga, saya sudah juga membuat pojok baca di dalam kelas sehingga anak bisa baca di saat istirahat dan seperti itu. Iya baik Pak. Jadi Bapak merencanakan nanti anak-anak supaya lebih banyak latihan ya Pak ya. Kemudian untuk membantu rencana Bapak tadi itu kan membutuhkan support atau bantuan dari berbagai pihak. Kira-kira siapa saja Pak yang Bapak butuhkan untuk membantu? Jadi rencana dari saya ini dalam mengatasi permasalahan ini yang saya butuhkan itu pertama orang tua Bu. Jadi saya berkomunikasi dengan orang tua, terutama siswa yang lambat membaca. Nah, jadi komunikasikan bisa ada kerjasama antara saya dengan orang tua seperti itu. Nah, kemudian juga saya juga menyampaikan laporan ke kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa kelas saya yang masih lambat membaca. Dan saya juga ada berkomunikasi juga dengan guru-guru serta sejawat saya bersama di sekolah. Jadi mungkin mereka di sana punya solusi, mungkin di kelasnya statusnya sama juga seperti saya. Jadi saya juga berkomunikasi dengan guru di sana. Seperti itu Bu. Oh ya baik Pak, terkait rencana Bapak tadi kira-kira akan Bapak realisasikan kapan Pak? Rencana secepatnya Bu. Ya jadi secepatnya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Mungkin dari percakapan kita hari ini saya sudah punya gambaran atau solusi dari percakapan kita hari ini bagaimana usaha saya dalam mengatasi siswa yang lambat membaca tersebut. Iya baik Pak, jadi dari kegiatan kita hari ini Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak tadi bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Ya. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Pak Sis. Oke, kasih applause untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Baik Bu Yeni dan Pak Sis,
sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur cerita pada percakapannya, yaitu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yeni selaku coach. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ya, jadi Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Pak Sis tadi dapat menemukan rencana atau solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat Pak Sis. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan dilakukan Pak Sis akan dilakukan secara mandiri atau dilakukan sendiri. Kemudian tadi disampaikan juga pada sama coach bahwa pada kompetensi kehadiran penuh di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya. Ya, betul. Baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini akan memberikan serta memberikan pertanyaan yang berbobot dari permasalahan yang dihadapi itu, dan juga dapat memotivasi Pak Sis dalam melakukan rencana aksi yang sudah direncanakannya. Ya, betul Pak. Nah, untuk kedepannya sebagai Ibu sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk kedepannya kalau saya menjadi coach, kesempatan selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, terima kasih kepada Bu Yeni selaku coach dan Pak Sis selaku coach atas praktek coaching hari ini, karena telah memberikan banyak pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dialami oleh coachingnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rusdi? Alhamdulillah baik Pak Sis. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi hari ini kira-kira Bapak ingin melakukan coaching ya? Bagaimana, sudah siap Pak? Siap Pak, benar Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Yeni Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Rusdi. Jadi yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada Bapak bahwa penilaian coaching ini yaitu tentang pertanyaan Bapak yang bebas dari penilaian dan dari asumsi. Kemudian fokus kepada area yang ingin dikembangkan serta hasil pra percakapan. Kira-kira nih Pak, apakah Bapak bisa memahaminya? Ya Pak, saya sudah paham Pak. Oh baik Pak. Jadi selanjutnya kompetensi apa ya Pak yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching tersebut Pak? Nah, ada 3 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching hari ini Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik Pak. Jadi selanjutnya kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan Pak? Nah, kalau kompetensi yang spesifik Pak itu lebih ke yang presensi atau kehadiran Pak, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach atau yang punya masalah Pak. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach tersebut, dan tentunya sulit juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh baik Pak. Jadi Bapak merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Kira-kira Pak, apakah indikator tercapaian dari tujuan pengembangan di bagian presensi ini Pak? Kira-kira? Indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan itu dalam coaching ini Pak. Yang pertama itu coaching yang dilakukan harus sesuai dengan alur cerita Pak. Tentunya untuk bagian kehadiran ini nantinya akan meningkat dengan sangat baik. Oke baik Pak, semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan
kepada Bapak untuk melakukan coaching. Saya sebagai observer akan mengamati coaching Bapak yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian presensi, apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dan sangat baik, Pak. Mungkin silahkan untuk dilanjutkan ya, Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak, dan semoga nanti kegiatan coaching ini berjalan lancar dan baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rusdi? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Rusdi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan kepada Pak Rusdi. Kira-kira Pak Rusdi ada waktu kah? Kalau untuk hari ini insya Allah saya ada waktu Bu, kebetulan kosong, jadi ada waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ke depan Bu. Ya baik Pak, jadi ini terkait permasalahan di sekolah saya Pak. Saya perhatikan di sekolah saya itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Kemudian dari metodenya masih lampau saja, yaitu ceramah-ceramah terus. Kemudian padahal yang kita ketahui bersama perkembangan zaman itu kan semakin canggih. Kemudian teknologi pembelajaran juga perkembangannya semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu masih tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode lampau saja sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Baik, jadi permasalahan di sekolah Ibu itu masih kegiatan guru dalam mengajar itu masih menggunakan metode ceramah dan menggunakan buku saja. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita hari ini? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Baik Bu, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan yang terjadi di sekolah Ibu? Jadi Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif begitu Pak. Misalnya saja menggunakan aktivitas yang berbeda seperti kuisis yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru, atau hanya sekedar membuat slide PPT atau PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Pak. Baik Bu, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi itu idealnya itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Nah, pada kondisi sekarang ini di sekolah Ibu itu kan berada pada level 5. Nah, kemudian untuk menaikkan atau meningkatkan level di sekolah Ibu itu apa saja yang akan Ibu lakukan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 4, karena kalau untuk ke level tinggi itu kan sulit ya Pak. Kemudian yang akan saya lakukan itu yang pertama itu mungkin kegiatan mentoring Pak, itu Pak. Jadi seperti usaha yang sudah Ibu lakukan tadi seperti mentoring itu Bu ya. Yeah. Kemudian selanjutnya itu strategi-strategi apa yang pernah Ibu lakukan agar guru-guru enak atau nyaman dalam penyampaiannya Bu? Ya, jadi strategi yang sudah saya sampaikan, yang saya lakukan, yang pertama selain mentoring itu sepertinya pelatihan atau workshop. Itu kalau pelatihan tapi kan itu perlu persiapan dan biaya ya Pak. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru-guru yaitu mentoring Pak. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa saja yang Ibu butuhkan dalam mensupport atau mendukung permasalahan yang ada di sekolah Ibu? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya yang sudah bervariatif Pak.
Baik Bu, kira-kira kapan waktunya akan direalisasikan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan akan saya lakukan. Saya mencoba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring Pak. Baik Bu, dari percakapan kita pada sore ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Jadi dari percakapan hari ini Pak, saya mempunyai gambaran solusi dari permasalahan saya, bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya, kemudian juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian Pak. Baik Bu, semoga strategi-strategi atau usaha-usaha yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan maksimal dan benar-benar bisa terrealisasi di sekolah Ibu. Iya Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk kegiatan coaching hari ini. Jadi untuk Bu Sri Mayeni dengan Bapak Rusdi, jadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah terlihat alutsistanya, yaitu dalam percakapannya itu pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching ini, yaitu yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Bapak Rusdi ya, selaku coach. Nah, menurut Bapak Rusdi ini, kira-kira indikator keberhasilan dalam diskusi tadi itu apa Pak? Kira-kira? Jadi dalam diskusi atau coaching tadi itu Pak, indikator keberhasilan itu pertama dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Pak. Oke, jadi baik Pak ya. Jadi untuk rencana aksi dari solusi nanti yang Ibu Sri ini lakukan sendiri. Nah, jadi pada pembelajaran selanjutnya Ibu ya. Nah, kemudian untuk Pak Rusdi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi salah aja. Ulang. Oke, lanjut. Tekan loh. Enggak, lanjut jangan. Indikator ya, tang indikator. Dari indikator. Apa pula tekan link ini gitu tuh pun. Lanjut dari indikator. Itu yang mau teman. Itu malam semua. Jadi Oke, aku Rusdi baik dari baik jadi untuk rencana aksi dan solusi doang. indikator keberhasilan dari Rusdi kan Langsung baik. baik. Itu benar mati keberhasilan dari Lanjut. benar mbak kira ini. Astagfirullah. Oke, dari baik lah ya. Udah ada. Lanjut baik dari baik. Baik, jadi rencana aksi dan Enggak ada. mati gitu ya. Enggak lanjut ya, aku potong. Potong ya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Ibu Sri Mayeni lakukan sendiri pada pelajaran selanjutnya Bu ya. Kemudian tadi Bapak Rusdi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presensi atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukan dengan baik Pak. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat Bu Sri ini menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dan juga memotivasi Bu Sri Marieni dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Jadi selanjutnya apakah betul seperti itu Pak Rusdi? Iya betul Pak. Oke. Nah untuk kedepannya kompetensi apa Pak kira-kira yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach? Nah untuk selanjutnya Pak, kesempatannya atau kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Oke, terima kasih Pak Rusdi dan Bu Sri Marieni selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi yang tercipta dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu. Oke, kita akhiri kegiatan pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh.